Pada dasarnya, siklus air adalah gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Dalam sirkulasi perputaran tersebut, meliputi gerakan yang dimulai dari air laut menuju atmosfer dalam bentuk uap kemudian kembali lagi di bumi. Siklus hidrologi pendek terjadi tanpa adanya tahap perpindahan awan. Siklus ini diawali dengan evaporasi air laut menuju atmosfer bumi. Dilanjutkan pada air laut yang sudah berubah menjadi uap itu mengalami kondensasi dan membentuk awan. Kemudian, awan yang tidak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi, lalu terjadinya hujan pada area di mana terjadi penguapan tadi. Singkatnya, air laut yang semula menguap kemudian kembali lagi ke lautan. Siklus yang kedua adalah siklus hidrologi sedang. Dimulai dari tahap evaporasi dari berbagai badan air, kemudian berubah menjadi gas atau uap air. Dilanjutkan melalui fase kondensasi dan berubah menjadi awan. Lalu awan akan bergerak ke daratan dan wilayah sekitarnya karena pengaruh adveksi. Setelah sampai, awan tak mampu menahan beban air dan terjadilah hujan. Air yang sudah turun akan sebagian meresap ke dalam tanah, diserap oleh banyak tumbuhan dan juga cadangan air. Sebagian lainnya akan melewati tahap limpasan ke selokan sungai dan badan air lainnya hingga kembali dan berakhir ke laut sebagai tujuan akhir. Siklus yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang. Siklus ini biasanya terjadi di daerah pegunungan dan juga wilayah lainnya yang beriklim subtropis. Yang membuat tahap ini panjang adalah awan yang tak langsung turun menjadi hujan. Diawali dengan air laut yang mengalami evaporasi, lalu berubah menjadi molekul, gas, dan uap. Perubahan ini diakibatkan oleh panas yang berasal dari sinar matahari, hingga kemudian uap mengalami tahap sublimasi. Lalu, terbentuklah awan berisi kristal es dan tahap adveksi terjadi. Di tahap ini, awan yang mengandung kristal tadi akan berubah arah menuju daratan serta mengalami berbagai presipitasi. Kemudian, hujan akan turun membentuk salju dan terakumulasi membentuk glacier. Aktivitas manusia yang bisa merusak siklus air adalah yang pertama, efek rumah kaca, yang kedua, pencemaran udara, ketiga, pembangunan rumah dan kota, keempat, penebangan liar, kelima, pembuangan gas beracun, keenam, penggunaan pupuk kimia berbahaya, dan yang terakhir adalah pencemaran air.